Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PAUD, saat ini saya sedang berada di Kober Al-Ma'arif ya, yang dimana pada hari ini Kober Al-Ma'arif akan melaksanakan akreditasi ya, akan divisitasi oleh BAN PDM, dan ini adalah program dari pemerintah yang harus dilaksanakan oleh semua lembaga tentunya yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Dan yang paling khusus ini mungkin yang sekarang dilaksanakan ini adalah untuk PAUD non formal ya, yang saat ini, dan Kober ini termasuk PAUD non formal, dan hari ini akan dilaksanakan visitasi akreditasi di Kober Al-Ma'arif, dan Kober ini berada di Kecamatan Cisurupan ya, di Kampung Andir ya, di Kampung Andir, Desa Tambakbaya ya, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cisurupan. Ini yang lebih lengkapnya yaitu di Kampung Andir, RT 4 RW 1. Sahabat PAUD, nah ini mungkin sekali lagi Kober Al-Ma'arif ya, dan tentunya asesornya sebentar lagi ini mungkin datang, karena biasanya asesor datang itu lebih pagi ya, lebih pagi, biasanya jam 6.30 sudah sampai lokasi gitu ya, asesornya itu. Nanti kita akan ngobrol dengan kepala sekolahnya ya, tentang tanggapan atau persiapan akreditasi pada hari ini ya. Nah ini persiapan di ruang dalamnya ya. Sahabat PAUD, sebentar kita akan ngobrol, akan ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolahnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kita ngobrol sebentar ya tentang persiapan sambil menunggu asesor datang. Apa-apa. Ibu, kalau Ibu diperkenalkan dulu nama Ibu ya. Ini sebagai pengelola di Kober Al-Ma'arif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati SPD sebagai pengelola di Kober Al-Ma'arif. Alhamdulillah sampai saat ini saya udah bisa mempersiapkan untuk visitasi. Walaupun begitu repot, tapi alhamdulillah bisa dijalani, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan doa dari semuanya visitasi di Kober Al-Ma'arif lancar serta dapat nilai yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak sedikit, Ketua. sedikit kita ngobrol lagi. Persiapannya nih ada persiapan khusus atau ya memang ini pembelajaran ataupun juga proses belajar mengajar di Kober ini memang yang sudah terbiasa mungkin ya. Ya, sudah Jadi terbiasa. tidak memerlukan persiapan khusus ya. Atau ada persiapan khususnya apa tuh Bu? Ada tidak? Perasaan tidak ada persiapan yang khusus, soalnya Ini pembelajaran yang sudah terbiasa. Iya. Ya. Soalnya pembelajaran sudah terbiasa dilaksanakan seperti itu, Seperti ya. Cuman ya masalah pembelajaran terbiasa dibawa keluar seperti seperti kurikulum merdeka gitu ya. Emang kita udah mau menuju ke sana. Terus pembelajaran persiapan kan yang paling utama mungkin administrasi sekolah ya. Administrasi sekolah alhamdulillah di kami selalu dipersiapkan gitu. Jadi paling cuman memperbaiki sedikit. Ya, sesuai arahan. Sesuai arahan. Terus lagi kalau misalkan RPPH sesuai hari ini gitu yang akan dilaksanakan. Ya, alhamdulillah segala macamnya banyak arahan, banyak bimbingan. Terutama dari Bapak Ketua Himpaudi, dari Bapak PNF, dari Bapak Korwil, dari semuanya, dari Bapak Ketua Yayasan yang alhamdulillah Ketua Yayasannya Bapak Korwil mantan ya, udah pensiun, udah purna. Jadi beliau selalu mengarahkan, membimbing gitu ya ke kami semua gitu ya. Jadi alhamdulillah tidak ada persiapan yang khusus karena ini sudah terbiasa. Jadi intinya berarti akreditasi ini, visitasi akreditasi ini menurut Ibu apakah banyak manfaatnya atau bagaimana? Sangat banyak manfaatnya, soalnya yang kita tidak tahu kita gali sesuai arahan dari sini. Oh ini kita belum tahu, kita gali, kita cari gitu. Seperti itu. Iya, jadi banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya, ya, sangat jadi banyak. Untuk yang belum akreditasi, karena akreditasi mindset dari kepala sekolah itu ada takut, terus juga perasaan yang gimana gitu. Intinya lebih ke takut. Nah, saran Ibu untuk yang belum akreditasi bagaimana tuh? Supaya mereka semangat mempersiapkan dan tidak takut. Ya. Kalau saran Ibu ya untuk para kepala sekolah yang belum akreditasi jangan takut ya, karena akreditasi itu kita dikasih ilmu yang kita tidak tahu, dikasih tahu yang istilahnya yang kita misalkan ragu-ragu diperjelas, diperkuat, jadi menambah ilmu, menambah wawasan gitu. Kalau menurut saya menambah pendidikan, pengalaman segala macam ya dari akreditasi itu. Makanya jangan takut untuk lembaga yang belum akreditasi. Jalani aja apa adanya. Betul. Gitu, berjalan tidak saja. Dibuat-buat. Tidak dibuat-buat, apa adanya. Jadi kalau tidak dibuat-buat, kita tidak tahu diarahkan sama pembimbing kita ya, terutama mungkin Bapak Ketua Himpaudi, Bapak PNF, ya mungkin asesor sekarang kan, asesor juga dari KPA juga kan diarahkan seperti itu. Dan Ibu ini mungkin tadi kalau persiapannya tidak ada persiapan khusus, alhamdulillah Pak PNF sudah datang Bu. Tinggal menunggu asesor. Ibu begini ya, mungkin saya akan bertanya bagaimana harapan Ibu setelah lembaga ini, bukan lembaga Ibu saja ya, semua lembaga yang sudah dilaksanakan visitasi akreditasinya. Waalaikumsalam. Pak Haji. Alhamdulillah sahabat PAUD, Pak Penilik sudah datang juga Pak Penilik. Sekalian nanti kita akan bertanya juga ke Pak Penilik ya. Alhamdulillah Pak Penilik ini selalu membimbing ya. Nah, Ibu ini berkaitan dengan setelah akreditasi. Apa harapan Ibu setelah pemerintah melaksanakan akreditasi kepada lembaga?
Harapan saya mungkin setelah diakreditasi, semoga kesejahteraan gurunya meningkat. Amin. Tolong diperhatikan ya pemerintah. Terus bantuan-bantuannya gitu, tolong istilahnya diperbanyak lagi. Betul. Untuk AP misalnya untuk bangunan. Bisa. Soalnya saya alhamdulillah ya berkat bantuan mungkin Bapak Ketua, Bapak PNF, Bapak Ketua Yayasan udah dapat lagi AP luar. Alhamdulillah. Ya, tapi AP dalam mungkin udah berkurang lagi gitu. Nah, harapannya terus dapat lagi gitu, dapat lagi terus masalah bangunan gitu kan. Sebetulnya kami di sini ada 3 lembaga, ada Diniyah, ada Majelis Taklim, berikut Kobar Al-Ma'arif komplit gitu. ya untuk pelayanan di sini gitu. Tapi ya kami berharap dapat bantuan juga untuk bangunan karena untuk tanahnya udah disediain dari yayasan. Oh, sudah ada tanah hibahnya. Ada dari yayasan. Tanah wakafnya ya, tinggal bangunannya. Kalau bangunan ini kan mungkin bareng-bareng ya ini dipergunakan ya. Amin. Ya. Ibu, untuk kesejahteraan guru apakah dari pemerintah setempat misalnya dari desa sudah ada sentuhan atau belum, Bu? Ada, selain BOP gitu kan. Ya. Selain BOP, alhamdulillah di kami sudah dapat ya insentif dari desa. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya. Iya, Desa Tambak Baya ini ya. Ya, hebat. Bapak Kadesnya siapa? Pak Kades, Pak Yusron, semangat. Kami kasih lagi insentif. Iya, dan memang ini belum semua desa bisa memberikan karena mungkin anggaran di desanya dibagi-bagi dulu, Bu. Karena kita memahami mungkin anggaran desa atau untuk pembangunan itu banyak sekali yang harus diperhatikan oleh mereka. Namun mudah-mudahan guru-guru PAUD menjadi prioritas juga untuk desa ya. Amin. Seperti itu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Iya, soalnya kan Desa Tambak Baya sudah. Ada beberapa desa yang belum, mudah-mudahan untuk yang belum diperhatikan. Dan lebih diperhatikan lagi sama karena apalagi kalau sudah akreditasi, standar pendidikan sama se-Indonesia, kemudian juga guru-gurunya standarisasinya sama. Jadi ya mudah-mudahan kesejahteraannya pun diperhatikan. Seperti itu ya, Bu ya. Berharap. Iya, selain dari BOP, kalau BOP kan banyak sekali untuk ini dan itunya ya. Jadi apalagi pendidikan anak-anak usideni ini adalah pendidikan yang dasar banget untuk membentuk pondasi. Pondasi betul seperti itu. Iya. Nah, mungkin kita akan ngobrol dengan Bapak PNF juga. Ibu ada harapan lain tidak mungkin selain pemerintah atau apa? Tidak. Ada harapannya. Pokoknya kalau misalkan donatur yang biasa membantu misalkan di masalah bidang pendidikan, ya mudah-mudahan bisa. Kalau sekolah bagaimana? Karena kan Pak khususnya Kober SPS ini masih non formal. Apakah harapan Ibu bagaimana tuh? Ya, harapan Ibu walaupun sekarang di Kober itu masih non formal, mudah-mudahan setelah diakreditasi semuanya mungkin ya akan menjadikan formal sehingga haknya itu guru-guru Kober sama dengan guru lain SD, SMP, SMA ya yang lainnya gitu. Nah, mungkin ini juga rahasia kita mungkin ya sama Ibu ya, ini mah rahasia berdua, Bu. Mungkin ini pemerintah mengadakan program akreditasi kepada seluruh lembaga, ya justru mungkin untuk itu ya, Bu ya, untuk masuk formal. Nah, itu ini mah rahasia kita ya. Iya, rahasia kita Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa formal. Jadi kan guru bisa ikut sertifikasi ataupun juga ada program-program pemerintah karena sekarang terpotong dengan dengan formal dan non formalnya ini gitu ya. Ya, kita ngobrol dengan Bapak penilik, ngobrol tentang formal dan non formal, kemudian juga kesejahteraan guru, harapan dari pemerintah juga bagaimana ya. Saya akan beralih dulu ke Pak PNF. Kalau sekarang bukan PNF, PAUD dan Dikmas ya, penilik PAUD dan Dikmas, Ibu. Ibu selamat ya, mudah-mudahan lancar. Amin ya Allah. Terima kasih. Ininya doanya. Mudah-mudahan lancar. Semuanya semangat ya, semuanya untuk guru-guru Kober, guru-guru TK semuanya semangat. Apalagi untuk Dinas Pendidikan ya, melalui Bapak penilik PAUD dan Dikmasnya yang selalu sigap membimbing kita semuanya. Ya, seperti itu.
Terima kasih Pak PNF, terima kasih. Ya, baik sahabat PAUD, ini ada Bapak PNF lagi. Saya tidak bosan bertemu dengan beliau, apalagi kayaknya kalau ibu-ibu tidak akan bosan ya bertemu dengan Bapak PNF. Saya pun tidak bosan karena hampir setiap hari ketemu, dan juga dalam pembinaan ke lembaga selalu ketemu dengan beliau. Dulu pernah ngobrol dengan Bapak PNF waktu di SPS Nurul Istiqomah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di KB Kober Al Ma'arif. Kita akan minta pendapatnya lagi kepada beliau tentang untuk lembaga, bagaimana tanggapan untuk lembaga yang belum akreditasi dan juga telah akreditasi, dan juga dengan sekolah formal dan non formalnya tanggapan Bapak PNF bagaimana. Ya, Bapak mungkin diperkenalkan lagi, takutnya ada yang baru lihat. Masya Allah, tabarakallah. Baik, nama masih tetap Agus Lukman Mutakin. Jabatan saya sekarang diamanahi sebagai penilik ahli madya begitu. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa penilik ini ditugas di pendidikan anak usia dini untuk kelompok Kober, SPS, dan TPA, dan itu non formal sifatnya. Kemudian lagi untuk anak usia dini formal itu di TK begitu. Nah, sebetulnya tidak ada sih perbedaan dari segi aplikasi, pengamalan, peraturan, pembelajaran A sampai Z tentang pendidikan, sama saja antara formal dan informal atau non formal. Makanya ke depan mungkin kita berharap tak ada lagi formal, informal, formal aja, pendidikan betul. Aja, pendidikan usia dini, dasar, menengah, tinggi itu aja ya. Biar tidak ada semacam sekat atau apa. Nah, makanya inilah ada akreditasi. Akreditasi ini fungsinya menyamaratakan bahasa masyarakat itu, menyamaratakan antara Sabang sampai Merauke, kota sampai pedesaan, pertengahan dan sebagainya. Ini mereka sama gitu. Tidak ada istilah sekolah di kota, sekolah di kampung. Dengan akreditasi ini kita disamakan tentang kebijakan, tentang pelaksanaan dan lain sebagainya, termasuk dalam pengadministrasian. Yang kedua, kita berharap yang sudah akreditasi itu harus lebih baik dari sebelumnya. Gitu, harus lebih baik. Kenapa? Udah tahu kelemahan yang harus diperbaiki, sudah tahu yang baik yang harus ditingkatkan, otomatis harus lebih unggul daripada yang lainnya. Akreditasi ini tidak harus mahal. Tolong catat, akreditasi itu bukan sesuatu yang mahal. Kita diperiksa, kita dipotret. Misalkan ini 5 poin aja dulu, 5 poin yang standar. Nah, kita baru 3 poin, berarti 2 poin yang kurang, 3 poin tingkatkan. Itu akreditasi, simple, nggak mahal-mahal, nggak butuh biaya yang mahal, nggak ribet, santai aja gitu. Lalu yang kedua, akreditasi itu yang belum harusnya merapat, yang belum jangan malu, merapat, yang dekat. Misalkan di tempat ini yang dekat mana aja, yang belum merapat, biar mereka tahu bagaimana proses akreditasi itu. Nah, yang sedang ini jangan panik ya. Di kita itu seolah-olah akreditasi itu apa ya? Menakutkan. Sesuatu yang menakutkan. Biayanya besar, dikorek-korek kesalahan, enggak. Justru kita harus bergembira dengan tahu kesalahan mana yang harus diperbaiki gitu. Kemudian yang sudah ada cocok tinggal ditingkatkan begitu. Iya. Nah, mungkin itu sekilas tentang akreditasi formal non formal, dan harapan kedepannya kita tidak hanya berupa angka atau huruf akreditasi A, B atau betul. Tapi jangan cemaya gitu. Jangan bangga dengan itu aja gitu. So, tidak hanya tanggung jawab dunia, kita pun akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Untuk itu kegiatan ini, terutama pembelajaran yang serba diada-ada, tidak hanya pas ada akreditasi setiap hari. Insya Allah pendidikan akan maju kalau kegiatan pembelajaran seperti pas ada akreditasi. Iya, gitu. betul. Dan kita stop image di kita berat, capek, menakutkan. Stop gitu. Yang sekarang itu apalagi kan sekarang juga ban PAUD untuk akreditasinya sudah ban PDM. Sekarang. Pendidikan dasar menengah. Mudah-mudahan menjadi normal, jadi formal ya Pak Haji. Diformalin. Diformalkan. Dan memang
pendidikan, standarisasi dan segala macam tidak ada perbedaan, Pak Haji ya. Cuman untuk status gurunya, status guru dengan adanya formal dan non formal tetap berbeda, gitu. Jadi hak dan hak dari gurunya gitu ada perbedaan, Pak. Kalau kita lihat di data itu sekarang ini progresnya bagus untuk guru PAUD itu. Banyak yang sudah S1 dan linier PAUD begitu ya. Kemudian yang kedua, banyak teman-teman yang sekarang mau kuliah S1 PAUD. Nah, mereka jangan disia-siakan. Jadi nantilah udah aja pendidikan itu nggak ada formal informal. Pendidikan dasar. Anak usia dini dasar menengah tinggi. Nah, mereka dihargai begitu dengan sertifikasi, dengan ada tunjangan daerah dan sebagainya. Bahkan ke depan insya Allah kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang. Banyak PNS yang diangkat dari PAUD, tapi tidak pindah begitu. Betul. Jangan sampai S1 PAI atau S1 matematika ngajar di PAUD, bantu yayasan, bantu ibunya, pas diangkat jauh-jauh ke Sabang atau ke Merauke. Kan ini ditinggalkan. Jadi diangkat di sini, mereka udah betah. Luar biasa. Jadi majunya satu pendidikan itu insya Allah didasari dengan pendidikannya dan betah di lingkungannya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa seseorang hasanah pidunya itu adalah rizquhu fi baladihi, rezekinya di lemurna begitu ya, di kampung halamannya. Alhamdulillah, wah ini luar biasa. Ini pemahaman untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan jabatan beliau semakin meningkat, semakin tinggi, dan juga sampai kepada yang betul-betul punya kebijakan di tingkat tinggi ya. Amin. Sementara itu saja karena asesor sudah datang Pak Penilik, kita sampai di sini saja dulu, nanti kita lanjut lagi. Sahabat PAUD, alhamdulillah ini di Kober Al-Ma'arif ya. Dan alhamdulillah Pak Korwil pun, Pak Korwil tadi Bapak Penilik hadir untuk menghadiri akreditasi di Kober Al-Ma'arif. Baik, sahabat PAUD, mungkin perjalanan kita hari ini sampai di sini saja dulu ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di perjalanan berikutnya, dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan acara ataupun juga visitasi akreditasi di Kober Al-Ma'arif ini bisa berjalan lancar ya. Bisa berjalan lancar, amin ya robbal alamin. Sahabat PAUD, alhamdulillah juga Pak Kades di wilayah ini hadir juga dalam acara akreditasi di Kober Al-Ma'arif. Jadi dukungan dari pemerintahan desa setempat pun sangat luar biasa, sangat bagus. Sahabat PAUD, sekali lagi terima kasih. Sampai di sini saja dulu perjalanan kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.